Halo teman-teman mahasiswa, baik kita masuk aja langsung ke materi karakterisasi yang mana ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya di kelas Pak Satrio. Nah, yang minggu lalu atau video sebelumnya terkait dengan green synthesis elektrodeposisi yang telah Pak Satrio lakukan, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan karakterisasi atau yang sedang saya lakukan dengan dalam penelitian saya. Nah, ini pertama-tama di slide ini kita memahami dulu karakterisasinya. Pasti dalam suatu penelitian kita harus memahami dulu atau mengetahui karakterisasi dari material tersebut. Nah, karakterisasi itu biasanya disuruh mengetahui morfologi dari permukaan material tersebut. Nah, apa aja sih yang biasa digunakannya? Misalnya, yang pertama ini, yaitu TEM dan SEM. Nah, TEM dan SEM mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah mengetahui dan menggunakan dan melakukan penelitian dengan kedua alat tersebut. Yang pertama yaitu tadi scanning electron microscope, kemudian transmission electrode microscope. Nah, untuk mengetahui bagaimana mereka mereka bisa membaca atau prinsip dari keduanya, teman-teman mahasiswa bisa melihat saja di YouTube atau link YouTube yang telah saya inputkan dalam slide ini, gitu. Nah, dibuka ya teman-teman mahasiswa ya. Selanjutnya ini adalah hasil-hasil yang telah saya dapatkan dari paper-paper saya. Yang sisi kanan ini, kiri atas ini, mohon maaf, itu adalah hasil dari TEM. Sisi kanan atas ini juga hasil dari TEM terkait dengan PT dengan kombinasi TiO2. Kemudian yang bawah sendiri ini TEM dengan CDS TiO2. Nah, ini dalam TEM ini salah satunya yaitu kita dapat mengetahui bentuk dari nanopartikel tersebut, apakah spherical atau square atau triangle atau benzen atau apa. Kita dapat memahami dari TEM itu. Nah, seperti yang kita lihat, TEM ini kita juga dapat mengetahui juga ukuran nanopartikelnya itu seberapa. Bisa dilihat dari misalnya ini, yang bagian sini, yang 42,71, itu didapatkan dari mana? Dari diameter bulatan ini sampai sini, gitu. Diameternya teman-teman ya, bukan jari-jari ya, gitu. Nah, diameter ini diukur dengan misalnya penggaris atau apa. Nah, kemudian dikonvert dengan apa nih namanya ya, skalanya 100 nanometer. Nah, didapatkan hasilnya berapa? Hasilnya adalah 42,71 nanometer gitu teman-teman mahasiswa. Hal yang sama bisa dilakukan dengan yang lain, misalnya yang bagian sini teman-teman mahasiswa. Di sini ya teman-teman mahasiswa ya, misalnya ini ya. Ini kita bisa mengukur atau bisa mengetahui berapa pole size-nya atau size range-nya dari nanopartikel ini. Didapatkan 39,69 nanometer gitu. Baik, sampai sini jelas ya teman-teman mahasiswa ya. Selain kedua tadi, yang lain ini juga bisa diukur. Yang ini bisa diukur, kemudian yang ini juga bisa diukur, ini juga bisa diukur, ini bisa diukur juga, ini bisa diukur juga, gitu. Nah, yang kanan, yang sini pun, yang A ini pun juga bisa diukur teman-teman mahasiswa. Ini bisa diukur, kemudian ini bisa diukur, ini bisa diukur, gitu. Nah, ini yang sudah saya ukur itu didapatkan 22,7, 24,89 dan lain sebagainya gitu. Nah, jika melihat yang bagian kanan ini, yang figur 1 ini, TEM PTPTO2, ini beda lagi teman mahasiswa. Ini ada beberapa pengukurannya, yaitu dengan skala rendah, kemudian skala yang tinggi, kemudian ini resolusi yang tinggi juga, bisa dilihat pada A, kemudian B besar dan kapital C gitu. Jadi bentuknya itu bisa kita atur mau low atau high resolution gitu. Oke. Yang bawah ini bagaimana? Ini juga sama teman-teman mahasiswa.
Ini juga jika diukur dengan low, kemudian high magnification atau high resolusinya gitu. Oke, kemudian yang slide ini apa sih slide teman-teman mahasiswa? Ini terkait dengan SEM semuanya ya teman-teman mahasiswa ya. Nah, bisa dilihat ini yang sisi ini, Figur 1 ini terkait dengan SEM-nya. Mohon maaf, ini terkait dengan SEM-nya. Pada apa? Pada elektroda carbon fiber material. Nah, ini ada permukaan dari carbon fiber material jika mereka dilakukan dengan modifikasi platinum nitrogen carbon fiber itu. Ini putih-putih ini adalah hasil yang kita inginkan setelah dilakukan modifikasi. Itu. Ini juga ada skalanya yaitu 1 mikrometer. Ini pun juga bisa diukur berapa sih pole size-nya atau range size-nya nanometernya berapa, ketahuan dari titik-titiknya ini dengan skalanya. Kalau yang ini bagaimana teman mahasiswa? Ini juga tem sama juga ya. Ini tem jika menggunakan apa tadi? Ag, metal nanopartikel atau metal materialnya Ag dengan Ag NPS didapatkan dengan SN2+ gitu. Baik, selanjutnya karakterisasi yang penting yang kedua adalah apa teman-teman mahasiswa? FTIL. Nah, FTIL, prinsip-prinsip atau teorinya bisa diklik pada kedua link YouTube tersebut. Nanti dilihat ya teman-teman mahasiswa ya. Nah, FTIL itu apa sih? Salah satu yang paling gampang adalah kita mengetahui ini bonding materialnya dari C dengan H atau C double bonding O dengan C double bonding O, bentuknya itu keton atau karboksil, kemudian apalagi C dengan O dengan C, ini bentuknya seperti apa. Nah, kita juga mengetahui juga misalnya ini dari tabel 4 bagian kanan, ini antara keduanya yaitu AgNPS dengan AgNPS dengan deteksi SN2+. Nah, ini ada perubahannya, ini kebaca juga, ini kebaca, ini tidak terbaca, ini sama ini pasti lebih besaran dari AgNPS dan lain-lainnya. Gitu. Jadi perubahan dari suatu bondingnya itu bisa dilihat dari FTIL-nya. Ini pun juga bisa dilihat di figur 6 ya. Antara A, B, dan C, yaitu di sini, dan di sini juga teman-teman mahasiswa. Baik, FTIL itu paling gampangnya kalau teman-teman mahasiswa masih ingat di sumbu X itu wave number-nya, sumbu Y-nya adalah apa teman-teman mahasiswa? Yaitu transmittance. Baik, selanjutnya ini ada contoh lain FTIL dari paper saya dengan kolaborasi saya di luar. Itu sama juga ini FTIL calcinet Excel atau kalsinasi cangkang telur. Sumbu X-nya pastinya wave number, terus kemudian sumbu Y-nya adalah intensity. Ini bisa diketahui rasionya 1:4 dengan warna hitam, warna merah 1:1, warna biru 4:1, dan ini yang tidak dilakukan permodifikasiannya. Gitu. Nah, di sini slide bagian kanan itu apa? Ini terkait dengan AUNPS, alpha CTS, dan juga AUNPS, alpha CTS dengan ion Fe+. Kalau yang B, apa sih yang B? Yang B adalah AUNPS beta CTS dengan AUNPS beta CTS ditambahkan Fe plusnya. Seperti yang terlihat di grafik ini juga. Ini ada beberapa perubahan yang dengan adanya signal yang berubah, ada yang kebaca juga, ada yang hilang juga gitu. Oke, ini juga sama, sumbu X-nya wave number, sumbu Y-nya adalah transmittance-nya. Baik, kalau XPS
Itu teorinya ada di link ini, nanti teman-teman mahasiswa tinggal klik aja, tinggal buka aja. Nah, ini XPS adalah membandingkan antara peak-nya yang terbaca itu, maksudnya membandingkan dua yang kita inginkan. Ini misalnya yang A sama B, A itu adalah PTNCF, yang B adalah PTCF. Ini adalah adanya nitrogen dan tidak adanya nitrogen untuk keduanya. Yang A ada nitrogen, yang B tidak ada nitrogen. Yang A itu di atas, yang B ini tidak ada nitrogen. Bisa terlihat bahwa peak-nya yang sini dengan yang sini, ini dengan sini, itu terjadi perubahan peak-nya. Yang tidak ada nitrogen itu hanya di bawah 200, yang tidak adanya, yang ada nitrogen itu ternyata sangat melampaui tinggi sekali, yaitu sekitar 1000 sampai 1200. Ini artinya adalah adanya efek setelah penambahan nitrogen ke dalam karbon atau ke dalam nanomaterial tersebut, sehingga meningkatkan power dari permukaan material tersebut. Oke. Nah, untuk elektrokimia sensor itu bagaimana teman mahasiswa? Nah, seperti yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya terkait dengan teorinya, ada 3 macam: cycle voltammetry, amperemetry, dan potential control colorimetry. Ini adalah contoh dari cycle voltammetry. Ini pun juga sama, ini pun juga sama. Nah, ini yang membedakan yang sisi kiri, ini adalah dengan adanya penambahan 5 milimolar sulfit dan juga tidak adanya tambahan sulfitnya dengan elektroda yang sama. Nah, saat penambahan nitrit pasti ada peningkatan peak-nya di current-nya. Kalau yang tidak ada penambahan sulfit, berarti ini tidak ada peningkatan dalam current-nya di sini. Selain itu, yang membedakan adalah potensialnya yang pada tidak ada penambahan sulfit itu lebih besar dibanding yang adanya penambahan sulfit tersebut. Alias yang penambahan sulfit ini bergeser ke kanan. Ini kan, di sini kan, di sini kan. Nah, ke sini gitu. Baik, kemudian yang grafik yang gambar yang di tengah ini yaitu adanya perubahan atau variasi konsentrasi dari 0 milimolar sampai 10 milimolar. Nah, ini yang kanan ini itu adalah kurva kalibrasi dari variasi konsentrasi tersebut. Yang kanan itu mana? Yang kanan ini, di sini. Itu bisa dilihat bahwa variasi scan rate-nya dari 10 millivolt per second sampai 500 millivolt per second. Dan yang A sama B ini adalah kalibrasi dari cyclic voltammetry tersebut. Gitu. Nah, dengan variasi scan rate ini makin banyak atau makin besar variasi scan rate-nya, itu akan meningkatkan current peak, oksidasi peak current-nya. Misalnya artinya adalah jika 10 dengan 500 mV per second, 500 mV per second mempunyai peak current-nya lebih tinggi dibanding 10 mV per second. Jika 30 dengan 50, mana yang lebih tinggi peak current-nya teman-teman mahasiswa? Ya, tentu saja di 50 mV per second itu memiliki titik puncak oksidasi current-nya lebih tinggi dibanding yang 30 mV per second gitu. Nah, unik yang lain adalah bisa dilihat ini peak-nya, masing-masing peak scan rate-nya ini, kalau bisa diperhatikan ini bergeser ke kanan atau bergeser ke potensial yang lebih tinggi. Artinya adalah jika 10 mV itu terbaca di sekitar 0,45, kalau 500 volt ini di sini, berarti 0,4 0,6 dengan 0,8 berarti kan lebih besar 0,8 untuk 500 mV per second-nya. Gitu. Baik, sampai sini bisa dipahami tidak teman-teman mahasiswa? Semoga bisa dipahami ya.
Lanjutannya adalah kita bisa mengetahui juga perbandingan beberapa macam elektroda yang digunakan dengan penambahan 3 milimolar dari suatu sulfit. Ini ada 4 macam elektroda, A, B, C, dan D. Gitu. Dengan adanya penambahan 3 milimolar sulfit tersebut. Oke, ini bisa terlihat juga yang D ini memiliki hasil yang lebih bagus dibanding elektroda A, B, C. Dan juga memiliki potensial yang lebih rendah dibanding ketiga elektroda, yaitu A, B, dan C. Jadi D ini lebih baik dibanding ketiga elektroda tersebut. Oke, untuk figur 2 ini adalah amperometri. Amperometri dengan adanya ketiga macam elektroda A, B, dan C. Gitu. Oke, ini dalam amperometri ini potensial yang ditetapkan itu harus pasti, yaitu didapatkan dari cyclic voltammetry dengan hasil misalnya 0,6 voltage. Gitu. Ini didapatkan 3 seperti ini. Hasilnya yang paling bagus yaitu yang elektroda C. Gitu teman-teman mahasiswa. Baik. Nah, setelah didapatkan ini, kita juga dapat mendapatkan hasil amperometri dari variasi konsentrasi yang dari misalnya 0 sampai misalnya 5000 mikromolar, seperti grafik ini. Gitu. Mana sih? Ini. Nah, bisa didapatkan jika 0 sampai 500 hasilnya seperti ini dengan current-nya adalah sumbu yang ini. Gitu. Nah, jika ingin mengetahui yang bagian sini bagaimana ya, itu bisa dibuat yang grafik seperti ini, misalnya dari 0 sampai 500 mikromolar. Gitu. Nah, ini semua berhimpitan dengan garis linear, artinya adalah L kuadratnya plus minus ya 0,99. Gitu. Yang artinya adalah sangat superior elektroda tersebut. Ini pun juga sama. Ini bagian dari cyclic voltammetry dengan perbandingan tanpa adanya penambahan chlorine dioxide dengan adanya tambahan 10 ppm chlorine dioxide. Yang ini juga sama ini, dan ini sama ini adalah potensial kontrol kurometri. Gitu. Nah, potensial kontrol kurometri ini unik sekali teman-teman mahasiswa. Ini sama seperti uniknya adalah di mana? Yaitu di sumbu Y-nya. Kalau teman-teman mahasiswa bisa memahami, bisa membaca, ini adalah beda dengan sebelumnya, cyclic voltammetry atau dengan amperometri. Pada sumbu Y ini sangat bervariasi, yaitu electrical charge yang dinotasikan dengan millicoulomb, kemudian response time dengan second, kemudian electrical charge-nya itu juga millicoulomb, kemudian current dengan miliampere-nya. Gitu. Selanjutnya yang lain adalah apa? Pada sumbu X ini selain applied potensial, kita juga dapat menggunakan atau membuat data, bukan membuat data ya. Data pastinya pada sumbu X-nya adalah time dengan satuan waktu, kemudian sampel volume dengan satuan microliter gitu. Nah, terakhir, ini daftar pustaka yang mungkin nanti bermanfaat buat teman-teman mahasiswa yang didapatkan dari beberapa paper yang telah saya hasilkan atau saya tulis, dan kemudian sumber-sumber lain tadi terkait dengan FTIL, terus STEM, XPS bisa dibaca di YouTube berikut ini.